Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, teman-teman, kali ini saya kembali dengan video pembelajaran matematika dan kali ini materi yang akan saya bahas adalah materi tentang operasi hitung aljabar ya untuk SMP kelas 9 dan memasuki submateri yang kedua yaitu bentuk akar. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan di video sebelumnya yaitu tentang eksponen atau bentuk pangkat, bisa dicari ya di channel ini videonya. Oke, langsung saja kita mulai. Here we go. Oke, yang pertama kita lihat dulu sifat-sifat dari aljabar bentuk akar ini ya. Oke, ada 7 sifat di sini yang menurut saya merupakan sifat dasar dan harus benar-benar dipahami ya. Yang pertama, kalau ada bilangan berpangkat A pangkat M per N yang ini dan kita ubah ke bentuk akar, ini menjadi akar bilangan yang dipangkatkannya itu berarti yang pasti jadi bilangan yang ada di dalam akar. Nah, M per N berarti M ini pembilang kan, N-nya penyebut ya. Nah, pembilang itu jadi pangkat A-nya yang di dalam ya. Penyebutnya atau N-nya itu jadi akar pangkatnya ya. Jadi A pangkat M per N itu menjadi akar pangkat N dari A pangkat M gitu ya. Jadi ingat, yang di atas di dalam, yang di bawah di luar, gitu aja cara menghafalnya ya. Oke, selanjutnya sama bilangan berpangkat pecahan ya, tapi pangkatnya di sini negatif. Jadi diingat-ingat lagi konsep eksponen atau bilangan berpangkat yang sudah saya bahas di video sebelumnya. A pangkat negatif M per N. Oke, jadi yang pertama kita manipulasi dulu nih menjadi A pangkat negatif 1 dalam kurung M per N. Kalian perhatikan, ini dengan ini nilainya sama ya. Kan ini A pangkat negatif 1 dalam kurung dipangkatkan lagi M per N. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali kan. Dan kalau negatif 1 ini dikali dengan M per N, jawabannya negatif M per N ya kan. Jadi ini sama. Diubah menjadi seperti ini. Tujuannya adalah agar pangkatnya positif ya. Nah, sekarang kita ubah dulu nih A pangkat negatif 1-nya sesuai dengan konsep pada eksponen atau bilangan berpangkat. A pangkat negatif 1 itu menjadi menjadi 1 per A pangkat 1 gitu kan, pangkatnya jadi positif. Tapi kalau pangkat 1 biasanya tidak dituliskan, pangkat M per N ya. Jadi A pangkat negatif 1 kita ubah jadi 1 per A pangkat 1 gitu ya. Nah, sekarang baru kita ubah bentuk ini menjadi bentuk akar seperti pada sifat nomor 1 tadi. Berarti yang di dalam akarnya adalah 1 per A. Kita pakai kurung karena pecahan ya. Nah, yang di atas di dalam, yang di bawah di luar gitu ya. Jadi bentuk akarnya akar pangkat N dari 1 per A pangkat M. Oke. Selanjutnya sifat yang ketiga, kalau ada dua bilangan akar atau bentuk akar dijumlahkan dan juga pengurangan ya sekaligus nih, sifat nomor 3 dan 4, syaratnya adalah bilangan yang di dalam akar harus sama ya. Kalau nanti yang di dalam akarnya berupa variabel atau huruf berarti harus sama. Seperti ini, yang di dalam akarnya nih sama-sama A, jadi bisa kita sederhanakan untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu hanya koefisiennya aja atau bilangan yang di depan tanda akarnya gitu ya. Jadi ini menjadi M tambah N akar A gitu ya. Yang pengurangan juga sama, tinggal dikurangkan aja, M dikurang N akar A. Oke, di sini harus ingat ya, M, N, dan A-nya itu harus anggota himpunan bilangan real dan A-nya harus lebih besar atau sama dengan dari
0 ya. Jadi jadi yang di dalam akarnya tidak boleh negatif ya. Nomor 5, akar A dikali akar A. Kalau ada bilangan bentuk akar dan yang di dalam akarnya itu bilangan yang sama terus dikalikan ya, 2 buah, kalian tinggal hilangkan aja akarnya, jadi A gitu ya. Kalau diuraikan ini kan jadi akar A kali akar A. Berarti kita uraikan dulu aja deh ya biar tahu dari mananya. Berarti ini kan jadi akar yang di dalam akarnya dikalikan A kali A, A kali A gitu kan. Berarti jadi akar A kali A itu kan A kuadrat ya enggak? Akar A kuadrat ya A ya. Ingat tadi kalau dibalik sifat yang nomor 1, dari bentuk akar kita ubah ke bentuk pangkat. A pangkat 2 per, ini kan kalau akar saja di sininya tidak angka, ini artinya akar pangkat 2 kan ya, berarti 2 per 2 gitu kan. Yang di atas di dalam, yang di bawah di luar, berarti yang ini di bawah, dan ini 2, berarti gitu. Jadi A pangkat 2 per 2, 2 per 2 kan 1, A pangkat 1 ya A gitu ya. Nah gitu ya. Jadi simpelnya, karena udah tahu nih kalian, nanti kalau ada bilangan bentuk akar dikalikan ya, 2 buah dan di dalam akarnya sama, tinggal hilangkan aja akarnya. Jadi akar 7 kali akar 7 ya 7. Akar 187 dikali akar 187 ya 187 gitu ya. Oke, lanjut sifat nomor 6. Akar A dikali akar B. Nah, ini yang di dalam akarnya berbeda. Kalau berbeda tinggal dikalikan. Ini berarti menjadi akar A dikali B. Gitu ya. A dikali B itu kan AB. Nah, gitu ya. Kalau nanti di sini ada koefisien, di sini ada koefisien, dikalikan juga ya, tapi nanti di luar akar ya. Nomor 7. Sifat nomor 7 ini perkalian, tapi ingat bentuk atau akar pangkatnya tidak sama. Ini akar pangkat 3, ini akar pangkat 4. Kalau itu nggak bisa, yang di dalam akarnya dikalikan aja nggak bisa ya. Akar pangkatnya harus sama. Nah, ini tidak sama. Berarti gimana? Harus disamakan. Gimana cara menyamakannya? Kalian ingat konsep KPK ya. Ini akar pangkat 3, ini akar pangkat 4. Kita cari KPK dari 3 dan 4 ya. KPK dari 3 dan 4 itu berapa? 12. Jadi berarti ini menjadi akar pangkat 12. Ini A ya, masih A, ini juga A. Nah, perubahannya gimana? Ini kan akar pangkat 3 nih, terus jadi 12, karena tadi KPK-nya diketahui ternyata 12 gitu ya. 3 kali berapa yang hasilnya 12? Dikali 4 kan? Nah, berarti A-nya jadi A pangkat 4. Ngerti ya? Kalau misalkan asalnya sudah ada pangkatnya di dalamnya, pakai kurung aja, pangkat lagi 4 gitu ya. Yang ini juga sama, 4 jadi 12, berarti 4 kali 3 kan? Berarti yang di dalamnya pangkat 3. Nah, sekarang akar pangkatnya sudah sama nih ya, akar pangkat 12. Nah, perkalian bilangan berpangkat yang akar pangkatnya sama, terus di dalam akarnya itu bilangannya sama tapi pangkatnya berbeda, tinggal dijumlahkan aja kan pangkatnya ya, sesuai dengan konsep eksponen. Jadi tadi yang nomor 5 ini kan A kali A menjadi A pangkat 2. Ini dari mana? Ini kan A, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Tinggal dijumlahkan pangkatnya jadi pangkat 2 gitu kan? Ya, yang ini juga sama. Berarti tinggal A pangkat 4 tambah 3 gitu ya. Saya tulis dulu aja. Nanti kalau dalam mengerjakan soal langsung aja ya. Berarti ini jadi akar pangkat 12 dari A pangkat 7. Ya. Oke. Itu sifat-sifatnya yang harus kalian pahami sebelum kita mencoba mengerjakan contoh soal-soalnya ya. Oke, langsung saja kita lihat contoh soal-soalnya.